Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di ujung sebuah hutan yang lebat, terdapat sebuah desa kecil yang sudah lama terlupakan oleh dunia luar. Desa itu tidak memiliki nama yang dikenal, hanya disebut oleh penduduk sekitarnya sebagai Desa Lonceng Emas. Masyarakat desa ini hidup dalam kesunyian dan penuh misteri. Setiap malam, pada tengah malam, sebuah lonceng emas berbunyi dari menara tua yang berdiri di tengah desa. Suara lonceng itu selalu datang dengan sendirinya, tanpa ada yang tahu siapa yang membunyikannya. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah tanda peringatan, sementara yang lainnya percaya itu adalah suara dari dunia lain. Desa Lonceng Emas hanya memiliki beberapa rumah kayu yang sudah usang. Rumah-rumah itu terbuat dari bahan yang hampir membusuk, dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki penghuni lagi. Namun, beberapa penduduk yang masih tinggal di sana sering merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Pada malam hari, suara-suara aneh terdengar dari hutan, dan para penduduk sering merasa seperti ada yang mengintai mereka dari balik bayang-bayang pohon yang tinggi. Mereka merasa tak aman meskipun berada di rumah mereka sendiri. Pada suatu malam yang gelap, seorang pemuda bernama Ardi memutuskan untuk berkunjung ke desa itu. Dia adalah seorang peneliti dari kota besar yang penasaran dengan cerita-cerita aneh yang beredar tentang Desa Lonceng Emas. Sejak kecil, Ardi mendengar cerita tentang lonceng yang berbunyi tanpa ada yang membunyikannya, dan desas-desus tentang makhluk halus yang menghantui desa itu. Meski takut, dia merasa tertantang untuk membuktikan apakah semua itu hanya mitos belaka. Setibanya di desa, Ardi disambut oleh seorang pria tua bernama Pak Rahman, satu-satunya orang yang tinggal di desa tersebut. Pak Rahman adalah seorang lelaki renta yang tampaknya telah hidup lebih lama daripada desa itu sendiri. Matanya yang tajam menatap Ardi dengan penuh kecurigaan, namun ia tidak menolak kedatangannya. Dengan suara berat, Pak Rahman berkata, "Kau datang pada waktu yang buruk, anak muda. Desa ini tidak seperti yang kau bayangkan." Ardi yang penasaran tidak menggubris kata-kata Pak Rahman. Ia tetap ingin menjelajahi desa lebih dalam dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pak Rahman memperingatkannya sekali lagi, "Jangan mendekati menara lonceng itu, anak muda. Ada kekuatan jahat yang menjaga lonceng itu, dan setiap orang yang mencoba mendekatinya akan terjebak dalam kutukan yang tak terelakkan." Namun, Ardi merasa bahwa itu hanya kisah menakut-nakuti yang biasa didengar di desa-desa terpencil. Ia tidak percaya begitu saja pada cerita tersebut, dan malam itu ia memutuskan untuk mencari menara lonceng itu sendiri. Dengan bantuan petunjuk dari Pak Rahman, ia menuju ke arah menara yang tersembunyi di balik kabut tebal hutan. Saat ia berjalan melewati jalan setapak yang hampir tertutup oleh semak-semak, Ardi mulai merasa ada yang tidak beres. Hawa dingin yang menusuk tulang mulai merasuki tubuhnya, dan suara angin yang berhembus dari sela-sela pohon terdengar aneh, seperti bisikan yang datang dari jauh. Ia mencoba mengabaikan perasaan cemas itu dan terus melangkah. Namun, semakin dekat ia dengan menara, semakin kuat perasaan ada yang mengikutinya. Menara itu terlihat lebih menyeramkan di malam hari. Bangunannya tinggi dan gelap, dengan jendela yang tampak kosong seperti mata yang menatap tanpa rasa. Di puncaknya, sebuah lonceng emas menggantung dengan gemerlap yang aneh. Lonceng itu terlihat sangat tua, dengan permukaan yang sudah tergores oleh waktu, namun kilauannya masih mencuri perhatian. Ardi merasa seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya pada lonceng itu, menariknya semakin dekat. Tiba-tiba, lonceng itu berbunyi. Suaranya sangat keras dan menggema di seluruh desa, membuat Ardi terperanjat. Saat itu juga, sebuah bayangan besar melintas di depan matanya, dan Ardi terjatuh ke tanah, terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Ia merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahunya dan suara bisikan yang semakin keras. "Kau datang terlalu jauh, Ardi. Kini kau akan ikut selamanya." Saat Ardi mencoba untuk bangun, ia melihat bayangan itu semakin mendekat. Dalam ketakutannya, ia memutar tubuhnya dan mencoba lari, tetapi kakinya terasa lumpuh, seolah-olah bumi menariknya kembali ke menara itu. Dan saat ia menoleh, bayangan besar itu mulai tampak lebih jelas. Itu adalah sosok tinggi,
berpakaian gelap, dengan mata yang bersinar merah menyala. "Siapa kamu?" teriak Ardi dengan suara gemetar. Sosok itu menjawab dengan suara serak, "Aku adalah penjaga lonceng. Kamu tidak akan keluar dari sini, anak muda. Begitu lonceng berbunyi, kau telah menjadi bagian dari kami." Dengan napas yang terengah-engah, Ardi mencoba melawan rasa takutnya. Namun, semakin ia berusaha untuk berdiri, semakin berat tubuhnya. Ia merasa terhimpit oleh tekanan yang semakin besar dari dalam tanah, seolah-olah ada kekuatan lain yang menariknya ke bawah. Dalam kekacauan itu, suara lonceng kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, dan bayangan itu semakin mendekat. Ardi tahu, ia harus mencari tahu lebih dalam tentang desa ini, tentang menara lonceng itu, dan yang lebih penting lagi, tentang kutukan yang menyelubungi desa lonceng emas. Namun, waktu sudah hampir habis, dan mungkin ia tidak akan bisa keluar dari desa ini hidup-hidup. Ardi berusaha untuk membuka matanya, namun rasa sakit yang mengerikan membuatnya sulit untuk bernapas. Tubuhnya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik dirinya, menahan setiap gerakan. Loncatannya kembali terasa terhenti di tengah udara yang pekat, disertai dengan gema suara lonceng yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia mencoba untuk melawan, namun suara itu membuat pikirannya menjadi kabur, dan dirinya terasa semakin terjebak dalam mimpi buruk. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Ardi mendapati dirinya kembali berada di tanah, masih tergeletak di depan menara. Namun kali ini, suasana terasa sangat berbeda. Hutan yang sebelumnya gelap dan misterius kini tampak penuh dengan bayangan-bayangan yang bergerak, seolah-olah pohon-pohon di sekitar menara sedang mengawasi setiap gerakan Ardi. Suara lonceng yang terus-menerus berdentang mengisi udara, semakin membingungkan dan membuat takut. Lalu, di tengah ketakutannya, Ardi melihat seseorang berdiri di dekatnya, dengan cahaya redup yang datang dari jendela menara. Itu adalah Pak Rahman, pria tua yang ditemuinya ketika pertama kali datang ke desa. Namun, wajah Pak Rahman kini tampak berbeda, seperti seseorang yang sudah berubah oleh waktu dan kutukan yang ada di desa itu. "Ardi, kau sudah terjebak," kata Pak Rahman dengan suara parau, mengingatkan bahwa Ardi telah terjerat dalam kutukan yang tidak bisa dihindari. "Sekarang kau tahu, bukan hanya kita yang terperangkap di sini. Semua penduduk desa yang menghilang juga telah menjadi bagian dari lonceng emas." Ardi merasa ketakutan yang semakin dalam. "Apa maksudmu, Pak Rahman? Apa yang terjadi pada mereka? Apa yang terjadi pada desa ini?" Pak Rahman menghela napas panjang, lalu duduk di tanah dekat Ardi. "Desa ini, bersama dengan menara lonceng, telah ada jauh lebih lama dari yang kau kira. Banyak yang percaya bahwa menara ini dibangun oleh para leluhur sebagai tempat untuk menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan yang mereka bangkitkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sejak itu, kutukan dimulai, dan lonceng emas menjadi pusat kekuatannya." Ardi mendengarkan dengan seksama, meskipun masih merasakan ketegangan di sekujur tubuhnya. Tapi mengapa semua ini terjadi? Mengapa lonceng itu terus berbunyi setiap malam? Siapa yang mengendalikannya? Pak Rahman menatap langit yang gelap dan menjelaskan, "Tidak ada yang mengendalikan lonceng itu. Lonceng itu sendiri yang memiliki kekuatan. Setiap kali lonceng berbunyi, ia memanggil jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kutukan untuk keluar. Mereka yang tinggal di desa ini, yang mencoba lari atau melawan kutukan, akhirnya menjadi bagian dari lonceng itu. Suara lonceng adalah penanda mereka yang sudah menjadi hantu, dan itu akan terus berbunyi hingga kutukan ini terpecahkan." Ardi merasa bingung dan takut. Lalu bagaimana kutukan ini bisa terpecahkan? Apakah ada cara untuk keluar dari sini? Pak Rahman menunduk. Wajahnya tampak penuh penyesalan. "Ada satu cara, tapi itu tidak mudah. Kau harus mengungkap asal-usul lonceng emas ini. Untuk itu, kau harus kembali ke tempat pertama kali kau mendengarnya. Menara lonceng itu adalah kunci untuk membuka kutukan ini, tapi tidak ada yang pernah berhasil sampai ke sana dan selamat." Mata Ardi terbuka lebar. "Kembali ke menara? Tapi saya baru saja melarikan diri dari sana, dan saya hampir mati di tangan entitas itu."
Pak Rahman mengangguk pelan. Itulah harga yang harus dibayar. Hanya dengan menghadapi entitas itu secara langsung kau bisa mengungkap kebenarannya. Tapi berhati-hatilah, Ardi. Tidak semua orang yang berusaha melawan kutukan ini berhasil. Banyak yang hilang tanpa jejak, dan kutukan itu tetap hidup. Suasana semakin mencekam, dan Ardi merasa tubuhnya menjadi lemas. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Bagaimanapun, ia sudah terjebak, dan satu-satunya jalan untuk keluar adalah mengungkap misteri menara dan lonceng emas itu. Pak Rahman berdiri, memberikan pandangan penuh kekhawatiran kepada Ardi. Jika kau tetap ingin melanjutkan perjalananmu, kau harus tahu bahwa tidak hanya kau yang berjuang melawan kutukan ini. Ada banyak yang telah mencoba dan gagal. Tetapi jika kau berhasil, kau akan membuka jalan bagi semua yang terperangkap di sini. Dengan perasaan cemas yang terus menggelayuti hatinya, Ardi mengangguk. Ia memutuskan untuk mengikuti saran Pak Rahman. Meskipun ia tahu perjalanan ini penuh bahaya, ia hanya bisa berharap ada cara untuk membebaskan dirinya dan semua orang yang terperangkap oleh kutukan ini. Ardi melangkah dengan hati yang berat, kembali menuju menara yang gelap. Ia merasa langkahnya semakin berat setiap kali lonceng itu berbunyi. Setiap dentang lonceng seperti memperlambatnya, menariknya ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Semakin dekat ia ke menara, semakin kuat rasa kehadiran entitas yang mengintainya. Ia tahu bahwa hanya satu langkah lagi yang akan membawa dirinya ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Dan dengan tekad yang semakin bulat, Ardi melangkah masuk ke dalam menara, siap menghadapi misteri yang selama ini menghantui desa lonceng emas. Ardi menapaki tangga sempit dan licin yang membawa dirinya menuju puncak menara. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah itu menariknya ke bawah, mencoba untuk menghentikan langkahnya. Suara lonceng yang terus berdentang mengisi udara, semakin lama semakin keras, seperti menghentak-hentak jantungnya sendiri. Setiap dentingan lonceng terasa seperti getaran dalam tubuhnya, menekan dan meremas, mengingatkan dirinya bahwa tidak ada jalan untuk mundur lagi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Ardi akhirnya sampai di puncak menara. Di hadapannya berdiri lonceng emas yang besar, menggantung dengan keanggunan yang menakutkan. Kilauan emasnya terlihat mempesona, tetapi pada saat yang sama, terasa sangat mengerikan. Seolah-olah ada kekuatan yang begitu besar tersembunyi di balik permukaannya yang indah. Di sekitar lonceng, udara tampak bergetar, dan Ardi merasakan energi yang tidak bisa dijelaskan mengalir dari benda itu. Angin yang menderu dan suara gemuruh dari luar semakin terasa dekat. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terbang di udara. Ardi menatap lonceng itu, mengetahui bahwa inilah sumber kutukan yang menghantui desa ini. Tapi, apa yang bisa ia lakukan sekarang? Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Kau datang jauh-jauh untuk mati, Ardi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Lonceng ini adalah kunci dari semua yang ada di dunia ini. Tak seorang pun yang berani menantang kekuatan ini dan bertahan. Ardi menoleh dengan cepat dan melihat bayangan besar yang melintas di dinding menara. Dari balik bayangan itu, sosok tinggi dengan jubah hitam muncul. Wajahnya tidak tampak, hanya mata merah yang bersinar dari kegelapan. Sosok itu mendekat, dan Ardi bisa merasakan kehadirannya yang mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kami adalah penjaga dari kutukan ini. Tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada yang akan selamat. Suara itu menggema, mengisi seluruh menara. Ardi merasa kakinya lemas. Tubuhnya terasa kaku karena ketakutan yang mencekam. Namun, dia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Semua yang telah dipelajari dari Pak Rahman, semua yang telah dia rasakan, mengarah pada satu titik. Dia harus menghancurkan lonceng ini untuk menghentikan kutukan yang telah menjerat desa ini selama berabad-abad. Dengan gemetar, Ardi melangkah maju menuju lonceng emas itu. Suara dentangan lonceng yang semakin keras membuat kepalanya berdenyut. Dia menekan kedua tangannya ke pinggiran lonceng, mencoba untuk menggapainya, tapi tubuhnya seolah ditarik kembali oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia merasa seperti ada tangan besar yang mengikatnya pada tempat itu,
menahannya dari upayanya untuk menghancurkan sumber kekuatan itu. Saat ia berusaha keras, bayangan itu kembali mendekat. Sosok itu berbicara dengan suara yang dalam dan mengerikan. "Jangan coba-coba. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lawan. Lonceng ini adalah kunci dari semua kehidupan dan kematian. Menyerahlah, Ardi. Kutukan ini adalah takdir yang tak bisa diubah." Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Ardi merasakan keputusasaan yang mendalam, sebuah ingatan muncul di kepalanya. Ingatan tentang Pak Rahman yang pernah berkata, "Hanya dengan menghadapi entitas ini dengan keberanian dan keyakinan yang kuat, kau akan bisa mengungkap rahasia kutukan itu." Dengan tekad yang baru, Ardi menahan napas dan menggenggam lonceng itu dengan sekuat tenaga. Sesuatu dalam dirinya menyala, seolah-olah energi yang tertidur di dalamnya terbangun. Tiba-tiba, lonceng itu bergetar dengan kekuatan yang tak terduga, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ardi terkejut, namun ia tidak mundur. Ia tahu, ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengakhiri semuanya. Dengan suara keras yang menggema, lonceng itu mulai berputar, mengeluarkan suara yang menggetarkan seluruh menara. Cahaya emas itu memancar begitu kuat, menyelimuti Ardi dan membuatnya terjatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Namun ada sensasi aneh yang membangkitkan rasa kekuatan dalam dirinya. Dalam kekelaman itu, ia merasa entitas yang mengancamnya mulai mereda, meski ia belum bisa melihat apa yang terjadi. "Lepaskan aku dari kutukan ini," teriak Ardi, berusaha sekuat tenaga, mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Suaranya bergema dalam ruang kosong menara, dan seketika, lonceng berhenti berdentang. Suara itu tidak lagi menggetarkan bumi, tidak lagi menekan udara. Namun, di balik kegelapan yang perlahan surut, Ardi mendengar bisikan terakhir dari sosok itu, yang kini sudah mulai menghilang. "Kau hanya menunda takdir, Ardi. Selama lonceng ini ada, kutukan ini tak akan pernah berhenti." Sosok itu menghilang, dan menara kembali sunyi. Ardi terbaring di lantai menara, kelelahan, tetapi ada rasa lega yang datang setelah suara lonceng berhenti. Namun, meskipun kutukan itu tampaknya telah reda untuk sementara waktu, Ardi tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia harus menemukan cara untuk menghancurkan lonceng emas tersebut selamanya dan membebaskan desa dari kutukan yang telah mengikatnya selama berabad-abad. Namun, saat ia beranjak berdiri, Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Tidak ada lagi suara lonceng, namun kehadiran entitas itu masih terasa, seolah-olah kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Ardi tahu, kebenaran yang lebih besar dari yang dia bayangkan, sedang menunggunya di ujung perjalanan ini. Ardi berdiri terengah-engah, tubuhnya masih terasa lelah dan kesakitan akibat dampak dari kekuatan yang tak terlihat. Menara itu sunyi, tetapi perasaan ada sesuatu yang mengintai di kegelapan semakin menebal. Keheningan itu terasa menekan, seolah-olah seluruh dunia di sekitar Ardi berusaha menelan dirinya. Meskipun lonceng itu tidak lagi berdentang, Ardi tahu bahwa kutukan itu belum sepenuhnya lenyap. Suasana di dalam menara terasa sangat berat, dan dia merasa seperti ada sesuatu yang masih mengikatnya pada tempat ini. Dia melangkah perlahan, memeriksa sekitar menara yang tampak semakin suram. Namun, saat Ardi menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Di atas altar kecil di sisi menara, terdapat sebuah buku tua yang tampaknya sangat usang. Sampulnya terbuat dari kulit hitam yang sudah mulai rapuh. Namun ada kilauan misterius yang memancar dari buku itu. Seolah-olah itu memanggilnya untuk mendekat. Ardi merasakan dorongan kuat untuk mengambil buku itu. Saat tangannya menyentuh permukaan buku, sebuah suara yang dalam dan menggelegar bergema, hampir membuat Ardi terjatuh. Suara itu datang dari dalam buku, seolah-olah entitas yang terperangkap di dalamnya berbicara langsung padanya. "Apakah kau siap, Ardi?" Suara itu bertanya, sangat pelan namun penuh kekuatan. "Hanya dengan membuka halaman-halaman ini, kau akan mengetahui cara untuk menghancurkan kutukan ini, atau kau akan terjebak selamanya." Tanpa berpikir panjang, Ardi membuka buku itu. Halaman pertama berisi tulisan kuno yang sulit dipahami. Namun seiring dengan setiap halaman yang ia buka,
Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana kutukan ini dapat dihancurkan mulai tampak. Buku itu menyatakan bahwa lonceng emas sebenarnya bukanlah satu-satunya kunci yang mengikat kutukan ini. Ada sebuah objek tersembunyi, sebuah artefak kuno yang bisa menghancurkan lonceng itu dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Artefak itu tersembunyi di kedalaman hutan, di sebuah kuil yang sudah lama terlupakan. Namun, perjalanan menuju kuil itu bukan tanpa bahaya. Buku itu juga memperingatkan bahwa setiap langkah yang diambil untuk menghancurkan kutukan ini akan membawa Ardi lebih dekat pada kegelapan yang lebih dalam. Ada kekuatan gelap yang menjaga kuil tersebut, dan siapapun yang berani mencoba mengambil artefak itu akan terjebak dalam perangkap yang lebih mematikan. Ardi tahu bahwa tidak ada jalan keluar tanpa menghadapinya. Dengan tekad yang semakin bulat, ia menutup buku itu dan menatap menara yang sunyi. Sesuatu dalam dirinya berubah. Rasa takut yang sebelumnya menghantuinya kini digantikan dengan keberanian. Ia harus pergi ke kuil itu. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini selamanya. Dia berjalan keluar dari menara, menuju hutan yang gelap dan misterius. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, tetapi Ardi tahu ia tidak bisa mundur. Tiba-tiba, suara lonceng yang lebih lembut dan tidak teratur terdengar lagi, namun kali ini tidak ada rasa takut. Ardi menyadari bahwa lonceng itu hanya menjadi penanda, bukan ancaman. Itu adalah suara yang mengingatkan dirinya tentang misi yang harus diselesaikan. Saat dia berjalan lebih dalam ke hutan, Ardi merasa suasana semakin asing dan mengancam. Pohon-pohon tampak lebih tinggi dan lebih lebat. Bayangan yang bergerak di antara mereka seolah-olah mengawasi setiap gerakan Ardi. Namun, dia tidak berhenti. Dengan setiap langkah yang lebih dalam, rasa kegelapan semakin terasa dekat. Ardi tahu bahwa semakin dekat ia ke kuil itu, semakin besar pula bahaya yang mengintainya. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, Ardi tiba di sebuah area yang sangat terbuka, sebuah lembah di dalam hutan yang penuh dengan reruntuhan. Di tengah lembah itu, berdiri sebuah kuil kuno, tampak sangat berbeda dari yang pernah dilihat Ardi. Bangunannya dipenuhi ukiran dan simbol-simbol aneh yang tidak bisa dimengerti. Meski tampak sepi, Ardi bisa merasakan energi yang kuat memancar dari dalam kuil. Dia menginjakan kaki di depan pintu kuil, dan saat itulah dia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada sesuatu yang menariknya masuk ke dalam, seolah-olah kuil itu memanggilnya untuk masuk. Tetapi Ardi tahu bahwa ini bukanlah tempat yang aman. Dia berusaha mengumpulkan keberanian dan perlahan membuka pintu kuil. Begitu pintu terbuka, udara di dalam kuil terasa sangat berat. Debu-debu berterbangan di udara, dan cahaya bulan yang masuk dari celah-celah dinding membuat bayangan aneh bergerak di sekitar Ardi. Di tengah ruangan kuil, Ardi melihat sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar itu, terdapat sebuah kota kecil dengan ukiran kuno. Itu adalah artefak yang dia cari. Namun, sebelum Ardi bisa mendekati altar itu, sebuah suara keras bergema dari dalam kuil, suara yang sangat familiar. "Kau terlalu lambat, Ardi," kata suara itu dengan nada penuh ancaman. "Kau datang untuk menghancurkan kutukan ini, tetapi kutukan itu tidak akan pernah berhenti. Semua yang kau lakukan hanya akan mempercepat kehancuranmu." Ardi menoleh dan melihat bayangan besar bergerak di antara dinding kuil. Sosok itu muncul perlahan, dan Ardi segera mengenalinya. Itu adalah entitas yang sama yang ia hadapi di menara. Bayangan itu tersenyum sinis, dan matanya yang merah menyala menatap Ardi dengan penuh kebencian. "Kau benar-benar yakin bisa mengalahkanku?" Suara itu bergema. "Lonceng emas hanya permulaan. Ada lebih banyak kekuatan yang tersembunyi di dalam kutukan ini. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Ardi berdiri tegak, menatap sosok itu dengan tekad yang baru. "Aku tahu apa yang harus dilakukan," jawabnya dengan suara tegas. "Ini berakhir malam ini." Dengan tekad yang menguat, Ardi melangkah maju, siap untuk menghadapi entitas itu sekali lagi. Kali ini, ia tahu bahwa hanya satu langkah yang akan membawa dirinya menuju akhir kutukan yang telah mengikat desa Lonceng Emas selama berabad-abad. Dan dengan itu, Ardi mengambil artefak dari altar, dan dunia di sekitarnya mulai bergetar.